Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat password yang kuat itu agar tidak mudah kena hack. Sebenarnya konten ini sudah sempat saya posting di Instagram saya, ini sudah tanggal 2 Februari yang lalu, tapi kali ini saya akan mengulas lebih detail bagaimana cara untuk membuat password kita itu supaya lebih aman. Ya, ada beberapa aturan. Pertama, panjang password itu minimal 8 karakter, boleh lebih. Minimal 8 karakter, boleh lebih. Mau sampai 20 atau 30 juga boleh. Kemudian mengandung unsur huruf besar, ya. Nah, ini saya contohkan kata Palembang itu P-nya besar, sisanya kecil. Kemudian yang ketiga mengandung unsur huruf kecil, ya. Yang keempat mengandung unsur ada angka di sana. P besar, kemudian A dan L itu huruf kecil, 3 ya. Seharusnya di sana E saya ganti menjadi 3. Palembang G-nya saya ganti menjadi 9. Kemudian yang kelima mengandung unsur simbol. Palembang A saya ganti menjadi lambang atau simbol ed ya. Nah, teman-teman bisa kreasikan dengan sendiri ya bagaimana cara supaya kalian mudah membuat password. Sebenarnya cara ini bisa kalian akali dengan cara membuat suatu kalimat yang mudah kalian ingat atau yang mudah atau yang biasa kalian ucapkan ya. Sebagai contoh tadi saya ambil kata apa namanya? Misalnya kota Palembang ya. Kota Palembang. Kota Palembang ini kan udah berapa karakter ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 13 karakter. Nah, pertama kan kita harus menggunakan huruf besar. Saya cari huruf besar, oke, di awal saya selalu menggunakan huruf besar. Misalnya ya, sebagai contoh, kota Palembang, K-nya besar. Nah, kemudian terdiri dari huruf kecil, ini kan sudah huruf kecil ya. Ada angka. Nah, supaya kita mudah mengingat, cari yang duplikat karakter yang bisa kita ganti. Misalnya atau boleh yang lain. Misalnya di sini ada yang duplikat itu ada A ya. A di sini ada 3. Nah, ini bisa kita ganti, misalnya kalian mau ganti 4 misalnya boleh. Setiap huruf A itu diganti 4. Ya. Nah, ini untuk memudahkan mengingat. Kemudian ada simbol, ya kan? Huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Simbol kira-kira yang paling enak yang mana ya? Yang simbol. Misalnya kalian mau menggunakan kata, nah ini nih, L ini saya ganti misalnya garis lurus ya. Yang A simbol di atas enter itu. Nih saya ganti ini. Nah ini simbol. Nah, atau mau ganti yang lain, misalnya G ini mau diganti atau semacamnya. Nah ini sudah termasuk kategori password yang aman. Karena terdiri dari huruf besar, huruf kecil, ya, angka, dan simbol. Dan ini orang akan sulit menebaknya. Kalau misalnya mau diganti, misalnya pembaharuan password ya, teman-teman tidak usah repot-repot lagi. Kita tetap bisa menggunakan kota Palembang, hanya saja simbolnya diganti. Kayaknya besar-besar nih, satu aja diganti. Yang awalnya A itu 4, kita ganti misalnya jadi add. Nah ini, ya. Ini kita jadi add dan ini tetap menggunakan garis lurus. Nah ini saja sudah berubah passwordnya. Berubah satu karakter saja otomatis kan orang tidak akan tahu lagi. Kira-kira yang mana karakter yang kita ubah. Atau T ini saya ganti, misal T yang awalnya T biasa saya ganti menjadi 7. Ya. Nah ini juga bisa teman-teman kembangkan. Ya ketika mau diganti misalnya kalian memiliki ada 10 email atau ada 10 akun sosial media, ya teman-teman bisa bedakan semua passwordnya hanya menggunakan satu karakter saja. Misalnya password pertama itu G, kemudian sosial media yang kedua menggunakan G besar misalnya, kemudian sosial media yang ketiga ini ganti 9. Nah ini saja udah ada 3 ya, ada 3 akun sosial media yang bisa kita gunakan ya. Nah itu bisa teman-teman kembangkan kalau misalnya mau main aman atau mau digunakan yang lebih panjang lagi boleh ya. Mau diulang ini sebanyak, misal mau digabung, seperti ini boleh, asal ingat saja passwordnya, ya. Nah ini beberapa aturan yang perlu teman-teman ingat di awal, ya. Jadi terdiri dari minimal 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Nah kemudian ubah password secara teratur teman-teman, ya. Ya tidak mesti harus ada notifikasi, ada orang yang mencoba untuk masuk dulu, baru kita ganti passwordnya, jangan. Kita ubah secara berkala. Ya kita atur, biasanya setiap sosial media kan bisa kita atur ya. Teman-teman bisa cek aja lah di mana yang bisa untuk merubah passwordnya ya. Kemudian jangan menggunakan password yang pernah kita gunakan sebelumnya. Nah ini salah satu tekniknya yang bisa teman-teman lakukan.
tetap menggunakan kota Palembang, kita ganti satu karakter saja. Dari G kecil ini menjadi G besar, ya. Termasuk juga dengan nanti PIN. Nanti saya ajarkan bagaimana cara membuat PIN yang memiliki karakteristik yang kuat, tapi kita mudah mengingatnya, ya. Nah, ini jangan menggunakan password yang pernah kita gunakan. Tapi sistem sekarang sudah tidak bisa lagi ya, otomatis maksudnya ketika kita sudah pernah menggunakan password ini, kemudian kita ulang lagi pada saat password yang ketiga nanti, itu sistem akan mendeteksi bahwa password itu pernah digunakan dan sistem akan menolak ya. Jadi kita disuruh mengganti password yang benar-benar baru. Yang benar-benar baru yang dalam artian ya ganti aja satu karakter, selesai, kelar urusan ya. Dia passwordnya sudah berubah. Kemudian jangan menuliskan password entah itu di kertas atau di catatan HP. Ya, ini benar. Karena sangat beresiko ya teman-teman. Kalau misalnya sebagai contoh, teman-teman mencatat di kertas, kemudian teman-teman taruh di dompet. Ketika dompet hilang, maka passwordnya juga akan diambil orang ya. Begitu juga ketika dicatat di catatan HP. Ketika HP-nya hilang atau mungkin ada teman yang iseng membuka HP, di situ tersimpan password teman-teman sekalian ya, otomatis kan mereka tahu semua password yang teman-teman gunakan. Kemudian jangan berbagi password. Nah, ini termasuk ya kategori idiot lah ya, kalau kalian bisa membagikan password secara cuma-cuma ke orang lain. Karena itu privasi kalian dan kalian berikan secara cuma-cuma ke orang lain, ya siap-siap aja datanya akan disalahgunakan. Kemudian jangan menyimpan password pada browser Anda, misal Mozilla, Chrome, Opera, Safari dan lain-lain. Nah, biasanya contoh gini ya. Ketika teman-teman login itu bisa disimpan atau tidak disimpan passwordnya. Nah, kalau misalnya Kak, gimana caranya kalau mau melihat password kita ada nggak yang tersimpan di Mozilla atau di browser lainnya? Kalau di Chrome, teman-teman bisa lihat di sini ya. Pilih di settingan, saya coba cek di password. Nah, ini nih di password. Kemudian coba kita lihat cek password. Ya, nah ini kebetulan saya tidak pernah menyimpan password, jadi passwordnya tidak ada di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah menyimpan password pada browser, itu akan munculnya di sini. Ya, dia akan muncul di halaman save password ini. Nah, jadi pastikan di sini tidak ada. Jangan sampai menyimpan password apapun itu, entah itu sosial media ataupun browser, website yang lain atau yang lain-lainnya. Ya, teman-teman jangan pernah menyimpan karena itu cukup berbahaya. Kalau misalnya si attacker itu tahu teknik cookies, ya dia bisa mengambil cookies yang ada pada browser teman-teman sekalian atau sesinya. Atau yang paling gampang ya, ada teman kalian yang pura-pura meminjam laptop, lantas dia membuka browser dan mengecek password kalian, dan di sana tersimpan password kalian yang untuk sosial media dan lain-lain. Kita kan nggak tahu ya, pikiran orang kan beda-beda. Jadi jangan mengambil resiko ya. Nah, kemudian teman-teman untuk PIN. Nah, ini untuk PIN ya. Saya simulasikan seperti ini. Ini saya hapus. Biasanya kan kalau di PIN ATM itu kan urutannya seperti ini ya, di keyboardnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9, kemudian yang di tengah itu 0 ya. Nah, kan kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk PIN ATM ya. Kalau kita jangan menggunakan tanggal lahir atau tanggal-tanggal yang bersifat orang tahu gitu. Jadi kita pakai pola. Polanya misalnya zigzag seperti ini ya. Teman-teman bisa menggunakan zigzag seperti ini. Jadi saya ambilnya 159 357. Jadi kalaupun misal teman-teman mau menyimpan simbol ini di dompet boleh. Misalnya di ATM-nya ditulis zigzag seperti ini ya. Nah, teman-teman sebagai pengingat, ternyata PIN saya itu adalah 159 357, atau misalnya L, simbolnya L. Artinya 147 789 ya. Jadi itu lebih aman sih dibandingkan teman-teman menggunakan tanggal lahir atau 1 2 3 4 5 6 ya. Itu minimal 6 ya, 6 karakter kan ya untuk PIN ATM ya. Jadi usahakan jangan angka-angka yang mudah diingat lah ya. Jadi bisa menggunakan seperti ini. Atau kalau plus kayaknya terlalu beresiko ya, 158 456 itu terlalu beresiko. Mungkin seperti tadi zigzag ya, silang 159 357, atau L tadi 147 789, atau Z juga boleh ya, 123 357. 7 itu sorry. 123 ya bisa seperti ini, 123 578 lah ya. Karena kan 6 karakter ya. 123 578 atau 123 789 ya. Pokoknya menggunakan simbol lah, apa yang bisa kalian gunakan. Nah, ini supaya lebih aman ya. Jangan menggunakan tanggal lahir.
Nah, kalau untuk bisa mengecek ini sebenarnya tidak terlalu saya rekomendasikan menggunakan How Secure is my password karena ini orang mengumpulkan database password kita ya. Ini semacam apa ya, dictionary password. Kalau sekedar untuk mencoba-mencoba saja boleh, tapi jangan memasukkan real password kalian ke sini ya. Karena otomatis password kalian itu akan ke-record oleh mereka. Ya, dan beruntungnya mereka ketika database itu dijual, maka password kita sudah termasuk di sini. Nah, ini bahaya, jangan dimasukkan di sini ya. Kalau hanya sekedar mengecek saja boleh menggunakan password yang lain, jangan password real kita. Ya. Ini untuk sekedar melihat seberapa aman password kita, ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, atau kalau mau melihat konten ini dalam bentuk gambar, teman-teman bisa lihat di Instagram saya di @takrimibadi. Oke, sampai berjumpa kembali di next konten.